Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Duwita Sanampe dengan NIM P202202008 dari kelas B1 Keperawatan. Kali ini saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik pada neonatus. Prinsip pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, yang pertama kita harus menjelaskan prosedur pada orang tua dan minta persetujuan tindakan. Cuci tangan dan keringkan tangan, memakai sarung tangan, serta pastikan pencahayaannya baik. Periksa apakah bayi dalam keadaan hangat dan buka bagian yang akan diperiksa. Jika bayi telanjang, pemeriksaan harus di bawah lampu pemancar dan segera selimuti kembali dengan cepat. Periksa bayi secara sistematis atau menyeluruh. Adapun peralatan dan perlengkapannya: kapas, senter, termometer, stetoskop, selimut bayi, bengkok, timbangan bayi, pita ukur, pita pengukur panjang badan. Nah, sebelum kita mulai, kita harus mencuci tangan dulu di bawah air mengalir. Setelah itu memakai sarung tangan dan letakkan bayi pada tempat yang rata. Kita mulai dari pemeriksaan fisik bagian kepala. Raba sepanjang garis sutura dan fontanel, apakah ukuran dan tampilannya normal. Sutura yang berjarak atau lebar mengindikasikan bayi preter, molding yang buruk atau hidrosefalus. Periksa adanya trauma kelahiran seperti cacat yang disebabkan oleh caput succedaneum, sefal hematoma, perdarahan subaponeurotik, atau fraktur tulang tengkorak. Nah, perhatikan adanya kelainan kognital seperti ancefali, mikrosefali, maupun kraniotabes dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian wajah. Wajah harus tampak simetris. Terkadang wajah bayi itu tampak asimetris. Dalam hal ini dikarenakan karena posisi bayi yang intrauteri. Perhatikan kelainan wajah seperti adanya Down syndrome. Perhatikan juga wajah akibat trauma lahir seperti laserasi. Jadi kita lihat bagian wajahnya. Selanjutnya kita ke bagian mata. Goyangkan kepala bayi secara perlahan supaya mata bayi terbuka. Periksa jumlahnya, posisinya, letak mata, periksa adanya strabismus, periksa adanya glaukoma kongenital, katara kongenital yang akan mudah terlihat yaitu pupil berwarna putih. Nah, sejauh ini dalam batas normal. Periksa adanya trauma palpebra, periksa adanya sekret pada mata bayi. Kemudian apabila ditemukan epicanthus melebar, kemungkinan bayi mengalami Down syndrome. Nah, kita lanjut ke bagian hidung. Kita kaji bentuk dan lebar hidung. Pada bayi cukup bulan, lebarnya harus lebih dari 2-5 cm. Nah, bayi harus bernapas dengan hidung. Jika melalui mulut, harus diperhatikan kemungkinan ada obstruksi jalan napas. Periksa adanya sekret. Kemudian periksa adanya pernapasan cuping hidung. Jika cuping hidung mengembang, menunjukkan adanya gangguan pernapasan. Kita lanjut ke bagian mulut. Nah, bagian mulut bayi, perhatikan mulut bibir. Bibir harus berbentuk simetris, kiri dan kanan. Ketidaksimetrisan bibir ini menunjukkan adanya palsi wajah. Periksa adanya bibir sumbing, adanya gigi, atau ranula. Nah, kemudian kita bisa juga periksa keutuhan langit-langit, terutama pada persambungan antara palatum yang keras dan lunak. Nah, periksa lidah, apakah membesar atau sering bergerak. Bayi dengan edema otak atau tekanan intrakranial yang meninggi seringkali lidahnya keluar masuk. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian telinga. Periksa dan pastikan jumlah telinga, bentuk dan posisinya. Pada bayi cukup bulan, tulang rawan sudah matang. Daun telinga harus berbentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas di bagian atas. Letak daun telinga. Daun telinga yang letaknya rendah terdapat pada bayi yang mengalami Down syndrome. Perhatikan adanya kulit tambahan atau aurekel pada dalam hal ini yang berhubungan dengan abnormalitas ginjal. Leher. Sekarang kita lanjut pada bagian leher. Leher bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Pergerakannya harus baik. Jika terdapat keterbatasan pergerakan, kemungkinan ada kelainan tulang leher. Nah, periksa adanya trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada plexus brachialis. Lakukan perabaan dengan mengidentifikasi adanya pembengkakan,
periksa adanya pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis. Adanya lipatan kulit yang berlebihan di bagian belakang leher menunjukkan adanya kemungkinan trisomi. Selanjutnya kita ke bagian klavikula. Raba seluruh klavikula untuk memastikan keutuhannya, terutama pada bayi yang lahir dengan presentasi bokong atau distosia bahu. Periksa kemungkinan adanya fraktur. Nah, di bagian sini. Selanjutnya kita masuk pada tangan. Kedua lengan harus sama panjang. Nah, periksa dengan cara meluruskan kedua lengan ke bawah. Kedua lengan harus bebas bergerak. Jika gerakan kurang, kemungkinan adanya kerusakan neurologis atau fraktur. Kemudian kita periksa jumlah jari. Perhatikan adanya polidaktili ataupun sidaktili. Telapak tangan harus dapat terbuka. Garis tangan yang hanya satu buah berkaitan dengan abnormalitas. Periksa adanya paronisia pada kuku yang dapat terinfeksi atau tercabut sehingga menimbulkan luka atau perdarahan. Kita lanjut pada bagian dada. Nah, untuk bagian dada periksa kesimetrisan dada, gerakan dada bayi saat bernapas. Apabila tidak simetris, kemungkinan bayi mengalami pneumotoraks, paresis diafragma atau hernia diafragma. Pernapasan yang normal, dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan. Pada bayi cukup bulan, puting susu itu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris. Payudara dapat tampak membesar tetapi ini normal. Nah, kita lanjut pada bagian abdomen. Abdomen harus tampak bulat dan bergerak secara bersamaan dengan gerakan dada pada saat bernapas. Kaji adanya pembengkakan. Nah, jika perut sangat cekung, kemungkinan terdapat hernia diafragma. Abdomen dapat membuncit, kemungkinan karena hepatosplenomegali atau tumor. Jika perut kembung, kemungkinan adanya enterokolitis. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian genitalia. Untuk bagian genitalia, pada bagian laki-laki, pada bayi laki-laki, panjang penis itu 3-4 cm dengan lebar 1-1,3 cm. Periksa posisi lubang uretra. Prepusium tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan fimosis. Periksa adanya hipospadia dan epispadia. Skrotum harus dipalpasi. Skrotumnya itu harus dipalpasi. Bagian sini untuk memastikan jumlah testis ada 2. Pada bayi perempuan cukup bulan, labia majoranya menutupi labia minora. Lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. Terkadang tampak adanya sekret yang berdarah dari vagina. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon ibu. Nah, kita lanjut pada bagian anus dan rektum. Periksa adanya kelainan atresia ani. Nah, kaji posisinya. Mekonium secara keseluruhan umumnya keluar pada 24 jam pertama. Jika sampai 48 jam belum keluar, kemungkinan adanya mekonium plak sindrom, megakolon atau obstruksi saluran pencernaan. Periksa tungkai. Periksa kesimetrisan tungkai kaki. Periksa panjang kedua kaki dengan meluruskan kedua kaki dan bandingkan antara kaki kiri dan kanan. Kedua tungkai harus dapat bergerak bebas. Nah, kurangnya gerakan berkaitan dengan adanya trauma, misalnya fraktur, kerusakan neurologis. Periksa adanya polidaktili dan sidaktili pada jari-jari kaki. Saya langsung pause lagi. Oke, lanjut ke bagian spinal. Periksa sina dengan cara menelungkupkan bayi. Cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, pembengkakan, lesung atau bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas medula spinalis atau kolumna vertebra. Oke, kita lanjut ke bagian kulit. Perhatikan kondisi kulit bayi. Periksa adanya ruam ataupun bercak-bercak atau tanda lahir. Periksa adanya pembengkakan, adanya vernica seosa. Perhatikan adanya lanugo, jumlah yang banyak terdapat pada bayi kurang bulan. Setelah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, kemudian kita harus menjelaskan pada ibu dan keluarga tentang hasil pemeriksaan, rapikan bayi, bereskan alat, dan lakukan pendokumentasian. Baiklah, demikianlah tadi penjelasan dan pemaparan proses pemeriksaan fisik pada neonatus. Semoga informasi ini dapat bermanfaat.